Halo sahabat pro, saya Chef Dery. Di episode Kitchen Talks kali ini, kita akan membuat salah satu hidangan street food modern, yaitu omuk-guk, atau biasa disebut dengan Korean fish cake soup. Nah, menariknya, hari ini kita akan bikin fish cake-nya from scratch. Jadi sekarang, langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Oke, sahabat pro, jadi untuk bahan-bahannya udah ready. Nah, ini kita akan campur untuk bahan-bahannya. Nah, yang pertama kita menggunakan ikan dengan daging putih ya, jadi white fish. Jadi sahabat pro bisa menggunakan ikan gabus, ikan kakap, ataupun ikan tenggiri. Jadi bisa disesuaikan. Lalu berikutnya ini akan kita blender dengan air es atau es batu ya. Jadi fungsinya adalah agar suhunya tetap stabil, proteinnya tidak rusak nanti. Ratakan dulu. Itu kita tambahkan. Di sini ada udang. Lalu ada cumi. Nah, cumi di sini fungsinya untuk menghasilkan tekstur yang lebih chewy ya. Lalu kita akan blender lagi sampai halus. Oke, ini biar rata kita scrape lagi. Lalu paralel bisa kita tambahkan seasoningnya. Ada gula, Ajinomoto Plus. Nah, ini buat ningkatin rasa umaminya ya. Lalu di sini juga ada Ajinomoto Chicken Extract Powder Seasoning yang akan ngebalance rasanya nanti, jadi rasa kaldunya nanti jadi lebih berasa. Dan juga di sini kita ada bawang putih untuk flavornya aja, biar nggak terlalu fishy. Jadi kita tambahin minyak wijen di sini, dan juga ada kecap ikan. Blender kembali dengan food processor. Selanjutnya kita akan tambahkan putih telur. Oke, putih telur tadi fungsinya untuk mengikat adonan ini ya, jadi dia nggak gampang pecah nanti ya. Kita akan tambahkan dengan tepung. Di sini kita menggunakan tepung terigu, fungsinya untuk memperkuat ya struktur dari adonannya ini, karena tepung terigu itu kan ada glutennya ya. Lalu berikutnya ada tepung tapioka. Nah, ini yang bikin nanti teksturnya juga jadi lebih chewy ya. Ini langsung aja kita campurkan kembali. Ini adonannya udah jadi. Next kita akan pindahkan ke dalam bowl. Oke, ini kita aduk sebentar. Lalu kita tambahkan wortel. Ini udah kita chop. Lalu ada daun bawang, ini juga sudah kita chop. Kita aduk rata aja. Nah, ini kenapa kita tadi nggak blender halus dengan si adonannya, biar nanti warnanya tuh tetap cantik ya. Jadi nggak langsung oranye ya, karena kalau terlalu halus dia nanti akan mempengaruhi warna dari adonannya ini. Ya, seperti ini nih adonannya. Nah, kalau udah rata, next kita akan siapkan kulit tahunya. Nanti akan kita fill ke dalam kulit tahu. Let's go. Di sini udah ada kulit tahunya. Jadi kita akan letakkan adonannya di atas kulit tahu ini. Ini tinggal kita ratakan aja, jangan terlalu tebal. Kalau udah ini akan kita lipat. Oh, tinggal kita ratakan saja. Oke. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Oke, sekarang kita akan siapkan kukusannya sambil kita lanjutin untuk part yang lainnya. Nah, sahabat pro, jadi ini kita akan kukus. Ini kukusannya udah panas. Oleskan minyak terlebih dahulu, biar nanti dia tidak menempel ya. Kita olesin aja, lalu kita akan letakkan ke dalam kukusan. Dan kita timing selama 8 menit. Nah, sahabat pro, ini udah 8 menit. Sekarang kita buka. Jadi tinggal kita cut aja, kita potong untuk merapikan dulu pinggiran-pinggirannya, biar nantinya lebih rapi ya. Ini akan kita jadi 4 bagian. Tusuk menggunakan bambu skewer. Oke, untuk fish cake-nya udah jadi. Next kita akan bikin untuk supnya. Let's go. Kita akan bikin base supnya ya, atau dasi. Pertama kita ada air hangat. Nah, di sini juga ada konbu atau rumput laut. Kita bisa masukin dari kondisinya pas dingin. Ini kita masukin aja dulu. Yang perlu diperhatikan, ini dia jangan sampai mendidih ya. Nanti kalau ketika udah ada bubble-nya itu kita bisa kecilin apinya. Terus kita simmer selama 20 menit. Oke sahabat pro, sepertinya sudah melunak. Kalau udah mudah disobek berarti dia udah cukup ya. Konbu ini dia nggak boleh terlalu lama dimasak, sama nggak boleh dengan api yang besar, karena nanti rasanya jadi lebih pahit ya, dan nanti jadi lebih berlendir. Jadi nanti secara kaldunya ini jadi nggak bagus.
Jadi kalau terlalu lama nanti dia hancur, jadi kaldunya ini jadi lebih keruh nanti. Nah, habis itu ini akan kita panaskan kembali karena udah ada konbunya, kita didihkan. Jadi kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan, kita masukkan katsuobushi-nya. Lalu akan kita tutup dan kita diamkan selama 5 menit. Nah, katsuobushi juga nggak boleh terlalu lama karena nanti dia smoky flavornya, aroma smoky-nya akan hilang dia. Jadi kita cukup 5 menit aja. Dan apinya harus mati ya. Nah, ini udah 5 menit, kita buka. Habis itu kita akan saring katsuobushi-nya. Oke, ini akan kita masak kembali. Lalu kita akan seasoning. Sini ada garam, ada Ajinomoto Plus, lalu ada soyu atau kecap asin Jepang, dan terakhir ada corn syrup atau sirup jagung ya. Memang kalau sahabat pro nggak ada sirup jagung, diganti dengan gula juga boleh aja. Cuman esensi asam-asamnya itu yang mungkin nggak dapat nanti. Oke, sudah selesai. Next kita akan lanjut plating. Untuk bahan-bahannya udah ready di sini semua. Side-nya kita kasih kimchi. Kita tambahkan sedikit biji-bijian. Fish cake-nya udah ready di sini. Tinggal kita susun aja. Untuk base soup-nya langsung kita tuangkan saja. Lalu terakhir kita akan berikan irisan kucai ya. Oke sahabat pro, ini dia Omukguk atau Korean Fish Cake Soup. Sekarang waktunya kita icip-icip. Ini kita cobain dulu dari kuah dan fish cake-nya ya. Nah, biar lebih lengkap lagi, kita makan sama kimchi-nya. Rasanya lengkap banget ya. Kuahnya ini ringan dan tidak overpower ya, karena tadi kita ada proses penyaringan, tidak keruh dan juga clear ya secara looks-nya. Fish cake-nya ini juga ikannya fresh, seger, ada rasa gurihnya. Karena tadi kita ada penggunaan Ajinomoto Chicken Extra Powder Seasoning, jadi dia lebih ke ngebalance rasa dari omuknya ini. Teksturnya itu chewy dan dia tidak mudah hancur ya, karena tadi kita ada perpaduan beberapa tepung yang membuat teksturnya jadi lebih firm tapi tetap lembut di mulut. Dan tadi juga kita ada penggunaan Ajinomoto Plus yang bikin rasanya itu jadi makin gurih lagi sahabat pro. Dan kalau mau mencari sensasi lain sahabat pro juga bisa tambahkan kimchi, jadi ada sedikit hint asam-asamnya. Oke sahabat pro, itu dia menu Omukguk di episode Kitchen Talks kali ini. Semoga menu ini dapat menjadi inspirasi untuk ide bisnis kuliner sahabat pro. Sampai ketemu di episode Kitchen Talks berikutnya. Bye bye. Eat well, live well.